kata beliau, dia tuh tidak mau dianggap atau dicap oleh anak-anaknya tuh pelatih yang berat sebelah. Terus ketika sekolah tidak memihak kepada kita, nah itu sakit banget. Iya. Sakit banget. Sih lomba nggak bilang. Gitu. Ternyata prestasi itu gampang kekejarnya kalau kita mengikuti aturannya. Oh, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Hai para buffers semua, baris lovers, apa kabar? Kembali lagi di sini di Postbar, yaitu podcastnya para pembaris legendaris. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan juga share untuk kamu yang suka sama Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Buffers, hari ini Rocky ada di salah satu rumah. Rumahnya keren banget. Dan di sebuah ruangan yang kalau kata anak sekarang tuh epos ya, enak posisinya. Dan kamu udah lihat ini di belakang kita udah ada backdropnya adalah Pasus RBM, yaitu Pasus SMP Negeri 1 Padalarang. Nah, pasti kamu udah nanya-nanya dong, Rocky bakalan wawancara siapa hari ini, dan kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakalan korek-korek tentang SMP Negeri 1 Padalarang dan juga profil dari pelatihnya. Jadi jangan kemana-mana, kamu masih tetap untuk bisa subscribe, like, dan juga share di Postbar podcastnya para pembaris legendaris ya. Jangan kemana-mana, oke, habis ini bakal balik lagi. Jangan kemana ya, so enjoy the show. Oke, balik lagi di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga share. Dan hari ini udah balikan sama Kang Rija. Sama kan? Oke, tadi ada accident dikit ya. Oke, Kang Rija ini adalah pelatih dari SMP 1 Padalarang Pasus ya Kang? Iya, Pasus. Nah, kita pengen tahu nih Kang, cerita Kang sampai sekarang, dan kalau kita tahu juga SMP 1 Padalarang ini masuk, kalau gue bilang pribadi rising star. Ya, rising star karena sering banget juara-juara. Dan beberapa tahun kebelakang ini udah jadi istilahnya papan atas lah. Ya. Nah, gimana sih Kang ceritain tentang sejarahnya di SMP 1 Padalarang sih sampai bisa ngelatih tuh? Oke, sebelum saya bercerita tentang kepelatihan saya di SMP 1 Padalarang, saya flashback dulu ke tahun 2010 ya. Saya juga alumni SMP 1 Padalarang, dan setelah di SMP 1 Padalarang saya sekolah di SMA 1 Cimahi. Saya di sana ikutan paskibra juga gitu ya, seperti itu. Nah, ketika waktu saya di kelas 11, pelatihnya tuh Kang Jabar ya, saya pelatih paskibra. Pelatihnya tuh Kang Jabar di paskibra sampai 1 Padalarang tuh. Nah, saya tiba-tiba waktu itu lomba keberapa gitu ya, kelas 11, saya diberi amanah sama Kang Jabar. Jal, ini tolong latih pasukan buat lomba di mana, saya lupa, di Armed kalau nggak salah, di Armed gitu ya. Nah, Kang Jabar memberi amanah kepada saya itu bukan tanpa alasan Kang, gitu. Karena ternyata Kang Jabar tuh melatih bukan SMA 1 Cimahi doang, tapi SMA N3 Cimahi. Nah, seperti itu, SMA Luci. Nah, kata beliau, dia tuh tidak mau dianggap atau dicap oleh anak-anaknya tuh pelatih yang berat sebelah gitu. Misalkan SMA 1 Cimahi lomba dilatih, nah akan nggak mau terlalu konsen di satu sekolah doang. Nah, seperti itu. Jadi Kang Jabar tuh main belakang aja, di belakang layar, seperti itu. Datang cuman melihat, ngasih tahu, udah seperti itu aja, nggak terlalu dalam gitu. Nah, seperti itu. Nah, barulah saya di situ memulai merintis kepelatihan saya gitu. Dan waktu itu saya bukan melatih adik kelas, bukan junior, tapi yang satu angkatan sama saya dan kakak kelas. Iya. Kebetulan kebetulan kakak kelas itu waktu itu ada 5 orang kalau nggak salah. Semuanya itu PPI. Dan saya bukan PPI gitu. Tapi nggak diapa-apain tuh? Nggak diapa-apain. Baik banget tuh kakak kelas. Ya gimana caranya aja kita menjalin komunikasi biar tidak
saling cemburu satu sama lain. Nah, Karena seperti itu. tujuannya satu untuk kebersamaan ya. Karena dulu tuh enak banget menurut saya kekeluargaannya di Paskibraka Seman 1 Cimahi ya. Karena kita tuh dibentuk dalam satu pasukan tuh bukan satu kelas doang, satu angkatan doang, bukan kayak zaman sekarang yang satu angkatan ya. Dulu tuh dibentuk dari 3 angkatan, 2 angkatan. Nah, Karena memang itu. anggotanya juga kurang gitu. Iya, anggotanya juga kurang gitu. Nah, seperti itu. Mulailah di situ saya melatih di Seman 1 Cimahi dari mulai sekolah sampai saya lulus, saya putus dulu kepelatihan saya di Seman 1 Cimahi karena kuliah. Nah, setelah kuliah saya balik lagi ke Seman 1 Cimahi. Waktu itu ada ini kalau nggak salah ada reuni alumni. Nah, dari situ saya sama Kang Jabar ditunjuk lagi tuh, diberi amanah lagi untuk melatih pasukan. Nah, seperti itu. Jal, ini tolong pegang pasukan, tanggung jawab Ijal, katanya seperti itu. Nah, mulailah dari situ saya memegang Paskibraka Seman 1 Cimahi dan SK-nya tuh langsung keluar gitu. Lomba pertama saya di Seman 1 Cimahi itu di TTUC. Sekarang mah TDC. Ya. Sekarang TDC. Dulu masih zamannya juri Pak Irbar. Ya, dulu Pak Irbar. Almarhum ya. Dulu alhamdulillah saya di sana dapat gitu. Lomba pertama setelah keluar ya, setelah keluar SMA, nah seperti itu. Nah, lambat laun setelah kesini saya tuh kan orangnya yang dari SMA tuh belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di SMP lagi kan. Paling paling sekali 2 kali ketika waktu ada acara besar doang, ketika pelantikan. Dan jadi statusnya cuma datang sebagai alumni aja. Ya. Oh iya. Gitu. Kalau untuk latihan rutin tuh saya jarang datang, Kang. Latihan rutin tuh saya jarang datang. Nah, kemudian saya sewaktu-waktu diajak sama alumni teman saya gini. Jal, hayu kita ke SMP, kita lihat, kita nonton. Waktu itu kebetulan nonton di SMK PGRI Jalan Terusan. Nah, seperti itu. Kebetulan waktu itu kita tuh di sana tidak mendapatkan apa-apa, Kang. Lomba itu tidak mendapatkan apa-apa. Dan tercetuslah dari si alumni ini, dari alumni teman saya ini, mungkin beliau merasa iba, kasihan karena tidak mendapatkan prestasi kan gitu. Itu nggak dapat sama sekali? Nggak dapat. Nggak dapat. Waktu itu dari beliau meminta izin kepada Kang Risna dulu, pelatihnya Kang Risna. Kang, gimana kalau pasukan ini kita lombakan lagi, cina gitu. Kata Kang Risna, silahkan aja, tapi kita tidak punya uang, Kang. Cina tidak punya uang, ya udah, uang kita tanggung dari alumni gitu. Jadi alumni keren banget itu, perhatian banget sama dia. Ya, ada beberapa alumni waktu itu. Nah, mereka siap mensupport biaya lomba, tapi tidak untuk di lapang, gitu, tidak untuk di lapang karena mereka tidak punya basic untuk melatih pasukan gitu. Ditunjuklah saya di situ. Jal, kamu aja yang di lapang. Nah, kita menyokong uangnya aja. Nah, seperti itu. Jadi accident juga ya? Iya, accident juga. Udah 4 kali ini pelatih accident semua. Accident juga. Nah, seperti itu. Jadi mulailah saya melatih di pasukan itu. Dan saya lomba kalau nggak salah pertama di UNUR. Di UNUR itu pun dengan kostum yang seadanya. Kostum punya SMA 1 Cimahi, Kang. Oh, pinjam. Pinjam. Jadi benar-benar kan dari nol ya? Iya. Kelas 8. Buat kalian angkatan 22 ingat nih kenangan ini. Iya. Di UNUR sepatunya model, Kang. Saya pengen banget punya sepatu bagus. Itu sepatu lama saya cat. Pakai cat tembok. Cat tembok? Cat tembok. Ini udah cerita baru lagi, saking ya. Nih buat semua anak didik ya, anak didik yang sayang banget sama pelatih itu, pengorbanan seorang pelatih luar biasa. Pakai cat tembok, terus epaulet nggak kayak sekarang yang ramai banget. Dulu saya bikin pakai paralon. Pakai paralon dipotong dan di segala rupa lah. Ya, pokoknya gimana caranya pas bagus aja ya. Nah, alhamdulillah di situ kita juara, walaupun itu paling bocot, paling akhir. Ya. Karena dulu nggak dapat lomba dulu tuh nggak all trophy, guys. Iya, dulu lomba tuh di UNUR nggak all trophy.
Jadi dapat paling akhir pun kita itu udah alhamdulillah gitu, udah syukur banget. Paling banyak tuh dulu lomba hanya peringkat sampai 15 mungkin. Ya 15, 12, 9 gitu. 9 juga. Gitu Kang. Nah mulai dari situlah saya terus melatih sampai 22, 23, angkatan 23 terus 24. Nah mulai dari 24 Kang Rista mengundurkan diri gitu, mengundurkan diri. Dan saya tidak mau berceritakan tentang itu, pokoknya intinya saya menggantikan Kang Risna di situ. Setelah itu SK saya keluar di sekolah dan mulailah saya melatih Pasus SMPN 1 Pelarang yang sekarang dinamain RBM ya. RBM itu Republik Black Maroon. Oh iya. Republik Black Maroon. Sampai sekarang angkatan 29. Nah, selama pas Akang sudah di SMP 1 Padarang itu masih SMA 1 Cimahi megang nggak? Atau langsung lepas? Oh iya. Saya setelah megang SMPN 1 Padarang tuh langsung melepas SMN 1 Cimahi Kang. Gitu. Karena menurut saya feel-nya beda banget gitu untuk melatih anak SMP dan anak SMA. Saya tidak dapatkan feel yang enak ketika melatih SMP dan tidak ketika melatih SMA seenak SMP ya. Feel-nya tidak seenak SMP. Emang bener banget ya. Untuk melatih SD, sekarang pegang SD juga ya? Iya. SD Sukamaju. Iya, saya membantu di SDN Sukamaju. SD, SMP, SMA itu treatmentnya beda. Treatmentnya beda, penanganannya, tips dan triksnya. Nah, abis ini kita bakal tanya tips dan triks Kang Rijal bisa melatih sampai bagus banget, terus juga suka dukanya sebagai pelatih dan juga pandangannya terhadap dunia baris. Jadi jangan kemana-mana. Tadi udah ceritain korek-korek tentang sejarahnya. Jadi bukan langsung di SMP 1 ya, masih ada eksiden-eksidennya juga. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, dan share di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Still in here di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris, masih barengan sama ownernya RBM, Republik Black Maroon. Black Maroon. Nah, Kang, Rokin pengen nanya-nanya dulu nih, gimana sih suka dukanya ngelatih sampai sekarang udah besar lah namanya ya, udah besar dong, udah pada tahu SMP 1 Padarang sering juara. Suka dukanya ngelatih gimana sih? Yang sukanya dulu deh. Sukanya dulu ya. Ada feel-nya benar-benar nih passion gue nih di sini gitu. Saya tuh kebenaran kan suka sama kekompakan gitu ya, apalagi mengurus anak-anak gitu. Ya, saya senang banget kalau kumpul sama anak-anak, melatih anak-anak, membimbing anak-anak. Nah, seperti itu. Paling sukanya kalau saya ketika latihan yang saya rindukan gitu hari ini, yang ketika kita lockdown rindu banget ya, keceriaan anak-anak kan ketika kita selesai latihan kita bercanda gitu ya, celoteh-celotehnya, kebersamaannya, kekompakannya apalagi gitu yang saya rindukan saat ini. Apalagi kita berkegiatan bareng gitu Kang ya, berkegiatan bareng, lomba bareng gitu. Nah seperti itu paling sukanya. Dukanya banyak kayaknya. Lebih banyak dukanya, lebih banyak sukanya nih. Kayaknya dukanya lebih banyak tapi tidak akan ditutupi oleh sukanya. Tertutupi oleh sukanya. Akan tertutupi oleh sukanya. Seperti itu. Dukanya apa ya? Ketika saya dulu sering banget diomongin sama orang tua murid katanya. Ini anak kenapa pulang sore gini lah. Semua pelatih juga pasti tahu ya, pasti ngerasain kayak gitu. Terus ketika sekolah tidak memihak kepada kita, nah itu sakit banget. Iya. Sakit banget. Tapi sih lomba nggak bilang. Bilang nggak ya? Bilang nggak ya? Menjebak. Ya, saya jujur aja saya pernah gitu ya, pernah. Dan waktu itu kegap. Oh, ketahuan Dan saya dimarahin, dan ketika saya menjelaskan ini itu tujuannya gimana, tujuannya itu, dan sekolah pun akhirnya luluh, boleh lah seperti itu. Karena saya tahu misalkan sekolah walaupun tidak boleh mengizinkan ini itu, tapi ketika akreditasi kan kita diminta juga sertifikat. Ya. Tapi justru itu kan di mana sekolahnya ujian itu adalah motivasi terbesar seorang pelatih. Iya. Karena di mana itu adalah
tempat untuk pembuktian gitu. Ya, tapi kita tidak boleh Terus-terusan gitu. ya terus-terusan kayak gitu, terus tidak boleh memunculkan ego kita juga gitu ya. Harus sabar, harus tahu kondisi, situasi dan kondisi, keperluannya seperti apa. Nah, ego pelatih itu harus diredam lah, seperti itu. Kang, cerita dong pengalaman tentang satu lomba aja yang paling Akang ingat, paling berkesan banget lah maksudnya. Paling berkesan banget ya, sebelumnya itu ya lomba yang pertama UNUR, kita pakai sepatu yang dicat itu. Paling yang berkesan, saya pernah tahun 2017, 2016, 2017 saya akhirnya berhasil merebut piala tetap bergilir di Seman 1 Cimahi, Seman 1 Cisarua. Seman 1 Cisarua, ya 3 kali. Dulu tuh kabar burungnya di Seman 1 Cisarua tuh kalau lomba, kalau setelah jumum 2 kali itu yang ketiga kali pasti dibelokkan gitu, pasti dibelokkan. Tapi alhamdulillah saya memecahkan semua perkataan itu, mitos itu. Tapi memang gitu Kang, beberapa lomba ya kita juga, gue pribadi pernah gitu maksudnya. Tapi pernah juga tembus sampai 3 kali. Tapi beberapa mitos lomba memang ada beberapa panitia yang kalau sudah 2 kali, 3 kalinya nggak akan diawasin gitu ya. Itu gimana sih pandangan kan kalau kayak gitu? Emang benar nggak sih? Pernah ngerasain nggak sih? Saya sih belum pernah ngerasain sampai juara umum 2 kali berturut-turut. 3-nya lepas gitu nggak? 3-nya lepas belum pernah gitu. Tapi seperti kata kabar burung yang bilang itu ada benarnya. Memang ada. Katanya ada seperti itu. Tapi menurut saya kalau ada pun, wah itu nggak sportif Bang, nggak sportif gitu ya. Karena kita kan datang dengan dengan kekuatan yang sungguh-sungguh buat menghadapi lomba itu. Ketika dapat hasilnya yang harusnya kita mendapatkan yang seharusnya, terus dibelokkan sama panitia, wah itu nggak adil gitu. Ngomong-ngomong tentang lomba nih ya, yang nggak sportif misalnya. Sekarang lomba udah banyak banget kan? Ya, banyak banget. Nah, pengen dengar dong pendapatnya. Sebenarnya kita harus punya aturan baku. Ya, ada sekarang aturan banyak. Sekarang misalnya aturan tuh jadi trendsetter. Misalnya sekarang aturannya lagi musim, kalau dulu bubarnya nggak jalan, jadi bubar. Nah, ya keluar lapangnya bubar. Atau misalnya sekarang tren yang sekarang adalah juri kostum, juri pavor dipisah dengan juri PBB misalnya. Nah, menurut Kang Rijal sendiri yang ideal itu kayak gimana sih kita untuk perlombaan misalnya? Dan misalnya dari aturan, dari penjurian gitu, gimana sih? Satu dulu aja ya dari sisi penjurian. Menurut saya untuk juri kostum, juri favor ya, juri favor itu menurut saya tidak perlu dipisahkan dengan juri utama PBB. Karena saya tahu katanya ya juri favor itu profesional, ya profesional. Tapi di samping profesional itu dia pun pernah mempunyai karya, pernah membuat variasi formasi yang dimana itu balik lagi ke subjektif. Berarti dia punya selera masing-masing. Ya, selera masing-masing yang sesuai dengan karyanya dia. Nah, seperti itu. Saya lebih mendukung kalau variasi formasi itu dinilai oleh juri utama PBB langsung dari PPI atau TNI sekaligus gitu ya. Karena mereka, saya yakin mereka nggak akan tiap saat bikin favor, kayaknya jarang bikin favor. Itu kan kalau secara konsep dipisah. Tapi kalau secara misalnya juri yang kita bilang sekarang profesional, itu setuju gak sih? Juri yang profesional bukan TNI, pelatih. Ya juri salah satunya pelatih. Untuk bidang? Ya misalnya juri kan TNI. Saya ada satu yang profesional. Itu akan setuju nggak sih untuk pelatih jadi juri itu aja intinya? Untuk pelatih jadi juri. Saya kurang setuju. Kurang setuju karena ya tadi balik lagi dia pernah punya pasukan, pernah punya karya. Jadi penilaiannya hampir subjektif lah gitu. Kecuali kalau pelatih itu sudah lama tidak melatih, sudah lepas dari satuannya dan memulai karir
juri profesional. Nah seperti itu saya bisa dapat mempercayainya gitu ya. Jadi kita hari ini sah saja lah pendapat, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang pro dan kontra, itu udah biasa dalam gitu ya kan. Nah terus kan pandangannya juga nih tentang dunia baris yang udah jadi industri, itu gimana sih Kang? Sebenarnya ada dampaknya juga ya, negatif dan positif gitu, dengan banyaknya lomba, dengan ini itu pandangan Kang gimana sih sekarang tentang dunia baris? Dunia baris ini sudah menjadi industri itu, contohnya ya zaman sekarang itu lomba banyak banget ya kan, banyak banget. Kayaknya seminggu sekali juga ada. Seminggu sekali. Ada yang 3 kali juga. Ada beda-beda tempat dan berdekatan gitu ya, banyak. Nah tapi negatifnya menurut saya, jadi banyak panitia yang tidak sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya seperti itu ya. Terus ketika kita daftar ke lomba itu, apa yang kita berikan ketika uang pendaftaran kita berikan, feedbacknya ke kita itu kurang gitu Kang, kurang. Setuju nggak sih dengan uang pendaftaran yang mahal? Uang pendaftaran mahal itu setuju kalau feedbacknya ke kita itu pantas, sesuai gitu ya. Sekarang ada istilah pendaftaran itu udah kayak nyicil motor. Iya, udah kayak bener nggak sih? Bener nggak? Bener kan? Nah itu gimana? Setuju tapi feedbacknya juga harus. Iya, setuju. Saya jadi teringat dulu kalau daftar tuh berapa? 125, 100.000. Kita masih ngalamin 100.000. Iya. Kita masih ngalamin 100.000. Sekarang udah motor ya. Iya, udah mahal tapi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa kalau ya hadiahnya itu besar gitu ya. Feedbacknya ke kita tuh menguntungkan lah gitu. Biar kita pulang dari perlombaan itu tidak pulang dengan tangan hampa gitu kan. Nah kalau tentang all-trophy setuju? Gimana sih kalau all-trophy orang semua dapat gitu, tapi kan sisi kompetisinya nggak dapat. All-trophy setuju nggak setuju Kang? Setuju di kala waktu yang tepat, misalkan kita punya junior nih kelas 7 yang memerlukan suatu dorongan semangat, kan dapat trofi doang tuh mereka tuh udah semangat banget gitu Kang ya untuk kedepannya gitu. Nah seperti itu. Kalau untuk tidak setujunya mungkin di saat lomba-lomba tertentu, mungkin lomba-lomba yang bergengsi, lomba-lomba yang tingkatannya tinggi, lebih baik kejuaraannya itu dipangkas setengahnya atau jadi benar ya ada sense-nya ya ada ada feel-nya buat mendapatkannya gitu, ada rasa berjuangnya tuh lebih gitu. Oke, terima kasih Kang Rijal. Abis ini kita bakal balik lagi, seru banget obrolannya tentang tadi juri profesional, terus juga suka dukanya jadi pelatih, berkesan sampai sepatunya dicat guys. Masih ada sepatu yang dicat hari ini, wah keren banget. Sekarang udah nggak ada kayaknya banyak sepatu sekarang ya, udah banyak banget, tinggal milih. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu pengalaman yang dialami oleh pelatih yang 2010 ke sana lah. Iya. Pasti ngalamin ya. Belum banyak tuh tukang atribut, tukang trofi belum banyak ya. Iya. Abis ini Oki dan Kang Rijal bakal balik lagi. Jangan lupa untuk subscribe, tetap like juga share untuk menjadikan channel ini lebih besar dan untuk kamu semua di dunia baris ya, baris lovers. Jangan lupa buffers untuk tetap subscribe. Jadi jangan kemana-mana, abis Oki bakal balik lagi untuk nanya-nanya Kang Rijal di game 3/5 Banjar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pos Bar podcastnya para pemaris legendaris. Masih di sini, masih di Pos Bar podcastnya para pembaris legendaris. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share untuk menjadikan channel lebih besar, dan untuk kamu juga persembahan untuk para buffers. Kalau nyebutnya buffers sini. Oh, buffers. Baris lovers. Baris lovers. Buffers itu baris lovers. Okay. Ya. Nah, Kang Rijal, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di IG-nya official.punggawa dan juga Kidanya 8 untuk Kang Rijal jawab. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah yang pertama. Angkatan berapa sih yang paling berkesan? Waduh, sebutkan angkatan berapa yang berkesan dan dantonnya. Dantonnya 2 boleh 2? Boleh. Dan alasannya kenapa paling berkesan? Oke.
Ya satu tadi yang pertama angkatan 22 ya. Saya mengawal rintis kepelatihan saya di SMP 1 Belarang. Dan yang kedua itu angkatan 22 dantonnya banyak. Dantonnya banyak. Oh, gitu. Dantonnya banyak. Ganti-ganti. Ya. Ya. Terus angkatan 25 itu menjadi favorit saya. Oh, kenapa? Ya. Karena disitulah ketika puncak-puncaknya karir pelatihan saya. Ya, di sana kita alhamdulillah kita lomba keluar kota untuk yang kedua kalinya, karena kita waktu itu sama sekali belum pernah lomba keluar kota. Di mana tuh, Kak? Di Bekasi, Kang. Ya, di Bekasi. Alhamdulillah waktu itu juga di angkatan 25 ini kita kayaknya mendulang paling banyak prestasi kayaknya, ya. Jadi yang paling berkesan di saya itu angkatan 25 ini. Angkatan 25. Selain anak-anaknya yang ramai banget gitu, ramai banget. Walaupun masuk milenial nggak sih? Masuk kan? Masuk milenial. Milenial mana? Milenial yang 1000 orang. Itu keren banget. Oh iya masuk, itu masuk ya, yang Human LED, ya yang di Lemah Raja Wali itu masuk di situ. Walaupun anggotanya tuh banyak, sebenarnya angkatan 25 tuh berkurang sampai pas-pasnya banget 16, tapi mereka tuh kompak banget. Oh, gitu. Kompak banget, asik banget. Jadi angkatan 22 dan 25. 25. Oh, boleh pilih 22 atau 25 nih. Bukan berarti nggak sayang lah ya. Cuma ini pertanyaan jebak-jebakan aja. 22 atau 25 sih? Ini pada nonton nih, 22 atau 25 nih, pada nunggu nih. Semoga kalian mengikuti jejak 25 ya. Oh, berarti 25 yang paling oke. Dantonnya siapa sih? Dantonnya Indah. Dah, jangan lupa subscribe dan juga. Iya. Nah, oke. Kang, pertanyaan selanjutnya adalah ada yang nanya gimana sih caranya Kang Rizal ngelatih SMP Sepadarang itu temponya bisa enak? Ada yang nanya gitu. Temponya enak. Jadi santai kelihatannya tap-tapnya gitu. Ada yang nanya gitu. Apa sih tips? Sebenarnya mudah sih dong buat pelatih yang baru juga. Sebenarnya Kang mudah aja ya Kang. Saya tuh nggak pernah neko-neko dalam hal melatih. Saya cuman cukup untuk mengikuti apa kata buku doang. Apa kata buku. Dulu emang saya di awal kepelatihan saya nuturin orang lain yang juara kayak gimana diturutin sama saya, nah seperti itu. Tapi selama itu kayaknya prestasi nggak pernah kekejar sama saya. Gitu. Ternyata prestasi itu gampang kekejarnya kalau kita mengikuti aturannya. Oh, nih ada quotes hari ini. Ya. Jadi prestasi itu bisa dikejar kalau kita bisa mengikuti aturannya. Nah seperti itu. Ada beberapa pelatih juga yang selalu suka nanya ke saya, Kang gimana sih biar bikin pasukan seperti ini, bikin pasukan seperti itu. Saya gampang jawabnya, lihat aja bukunya. Dan saya juga nggak bisa ngasih tips-tips kayak gimana ya Kang. Saya juga melatih berdasarkan buku gitu, seperti itu. Pernah saya waktu itu di komen sama alumni, mungkin alumninya dulu yang kalau dulu kan PBB sangat menghentak gitu kan. Power banget, menghentak juga kaki sampai pantat, sampai atasnya seperti itu. Saya pernah di komen, nah barisnya jadi gini, kenapa jadi lemas? Gitu? Nah katanya gitu, kenapa jadi mengalir seperti ini, nggak patah-patah kayak dulu, katanya gitu. Ya mau gimana, saya ngikutin buku gitu aja sih sebenarnya. Oh jadi quotes hari ini adalah kalau pengen baik, bagus, prestasi bisa dikejar dengan mengikuti aturan. Nah itu quotes hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari netizen adalah siapa sih inspirasi terbesar Kang Rizal dalam melatih atau di dunia baris? Inspirasi saya ada 2 orang ya, dua-duanya pelatih saya. Yang satu Kang Risna, yang kedua Kang Jabar. Ya, shout out buat Kang Jabar, khusus buat Kang Jabar. Nanti ada janji sama Kang Jabar. Ya. Kang Jabar pernah melatih saya waktu itu, pernah yang teringat sama saya Kang, berkaitan dengan favor nih, berkaitan dengan favor, plagiat dan nggak plagiat yang itu. Saya pernah ditunjuk untuk melatih waktu itu karena ya beliau melatih 2 sekolah itu. Jal, tolong ini kasih variasi formasi. Bingung dong saya di situ. Saya dulu nggak bisa bikin favor sama sekali seperti itu.
kata Kang Jabar bilang, coba aja lihat pasukan lain terus dimodifikasi. Terus saya bilang, Kang itu mah kan tidak original, kata saya, mengikuti orang lain, jadi jatuhnya plagiat. Terus Kang Jabar bilang, emang kata siapa seperti itu cina plagiat? Dan mereka juga bikin gerakan itu juga pasti melihat orang lain. Nah seperti itu. Nah dari situlah kebuka pikiran saya, oh iya ternyata favor selama ini yang kita bikin tuh kayaknya belum tentu ada yang original. Pasti lihat pasti ya nggak murni 100%, pasti lihat orang lain. Terus sama kita diedit, sama kita dirubah bentuk, sama kita di alurnya dirubah. Nah seperti itu, karena gerakan favor tuh kan dasar-dasarnya dari PBB juga kan, menghubungkan beberapa gerakan PBB dasar menjadi sebuah variasi formasi. Nah seperti itu. Jadi gerakan orisinal tuh ya PBB sebenarnya, PBB-nya untuk variasi formasinya tuh ya gimana kreasi kita gitu. Kalau ngomongin variasi formasi ya dikit, Kang Rijal pandangannya tentang variasi yang dipisah dengan penilaian dengan formasi. Setuju nggak sih? Kan sekarang udah mulai tren lagi nih, variasi harus gini, formasi harus gini. Kalau variasi dalam hakikatnya memang tidak merubah bentuk, formasi merubah bentuk. Tapi dari sisi penilaiannya itu lebih baik dipisah antara variasinya dan nilainya, formasinya dan nilainya gitu. Karena kan kita belum punya aturan baku juga nih Kang. Iya. Saya sebenarnya mendukung untuk variasi dan formasi ada aturan bakunya, ya seperti apa. Tapi untuk penilaiannya mau itu dipisah, mau itu disatukan kayaknya sama aja. Cuman saya harapkan variasi dan formasi ada bakunya tuh, kayak variasi tidak merubah bentuk, formasi merubah bentuk. Itu supaya apa? Supaya kita jelas arahnya kemana kalau mau bikin variasi formasi seperti itu. Karena balik lagi, penilaian variasi formasi itu penilaian yang subjektif. Ya. Subjektif, susah untuk dikejar untuk kebenarannya gitu Kang. Ya. Kalau gerakan dasar kita punya satu kitab ya. Jepang harus gini. Kalau cover nggak ada juga. Iya, nggak ada, makanya. Tapi nggak boleh juga dihilangin. Iya, kayaknya nggak boleh dihilangin karena ya itu menariknya baris berbaris tuh. Variasi formasi. Asik banget ya obrolannya, dan hari ini detik ini kita bakal main 3 sub 5 banjar. 3 sub 5 banjar adalah apa, Kang? 3 pertanyaan. Dan nanti Rocky bilang satu kata, Akang yang terlintas 3 kata di pikiran Akang terhadap satu kata itu. Yang 5 banjar adalah 5 pertanyaan pilihan, Kang Rijal harus milih. Bisa? Siap? Oke. Ini dia game 3 sub 5 banjar. Oke, kita mulai kan game 3 sub 5 banjar. Oke. Ya. Yang pertama adalah RBM. Keluarga, rumah kedua, ngangenin. Wes, pasti banget. Kalau yang lain biasanya mikir-mikir dulu. Hari ini bener-bener kangen nih kayaknya nih buat anak-anak RBM ya. Kangen banget Kang, dan jangan salah, semua pelatih hari ini lebih kangen banget. Iya. Kangen banget karena kita berdoa juga pandemi ini cepat selesai. Iya, mudah-mudahan. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah Paponpon. Tinggi, ganteng ya. Anak taekwondo. 3. Karate gitu, saya lupa. Karate. Tinggi, ganteng, anak karate. Lagi pendidikan nih Paponpon ya. Pasti banget nih 3 subnya. Pasti banget. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kang Jabar. Inspirasi, baby face mukanya. Kang Jabar tuh nggak baru-baru mukanya guys. Dari 2000 saya Paskibraka dulu pernah ikut Paskibraka 2004 masih gitu mukanya. Sekarang juga masih gitu. Punya anak sekarang kayak gitu. Satu lagi, diam-diam menakutkan. Oh, jadi galak juga? Gak galak sih. Kang Jabar tuh orangnya pendiam, cuman memperhatikan, orangnya peka gitu. Tapi bikin kita tuh segen, bukan takut ya. Kita tuh segen gitu sama beliau, menghormati beliau juga gitu. Ya, jadi tadi 3 dari Kang Jabar, inspiratif, baby face, dan diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menakutkan. Ya, lanjut. Pertanyaan untuk 5 banjar ya. Oke, yang pertama.
pilihan. Oke. SMP 1 Padalarang, SMA 1 Cimahi. SMP 1 Padalarang dong. Kenapa alasannya? Ya udah pasti saya sedang melatih di sini. Itu inspirasi untuk apa? Jiwanya ada di situ. Iya, jiwanya. Lanjut. Yang kedua adalah juara umum saja Juara umum saja. atau tidak juara umum Tidak juara. tapi pavor, danton, kostum PBB dapat. Bingung. Ayo. Menurut saya, Bismillahirrahmanirrahim, juara umum. Juara umum. Karena setiap kita berproses untuk berjuang menghadapi lomba, selalu kita mempunyai tujuan yang satu sama gitu Kang ya. Selain mencari pengalaman ya kita juga nggak neko-neko bukan nggak munafik kita mencari peringkat tertinggi, prestasi tertinggi. Karena tujuan lomba itu juga sih sebenarnya pengen juara ya. Iya. Ya, lanjut. Haluan melintang atau tiap-tiap benda dua ke kanan, belok kanan. Yang paling sulit haluan melintang kayaknya. Haluan melintang. Tapi untuk 2 kali belok kanan saya sering gagal di situ. Oh gitu. Jadi pilihannya mana nih? Haluan melintang apa 2 kali belok kanan? Haluan melintang. Haluan melintang. Iya. Kenapa sering gagal di 2 kali belok kanan? Ada cerita nggak sedikit? Ada cerita kayak bukan tiap-tiap Banjar ya, yang 2 kali belok kanan atau 2 kali belok kanannya. Saya sering salah di ketika poros penjuru paling kanan tuh, Iya. poros depan, penjuru paling kanan sering disalahin. Sering salahkan. Ya, sering disalahkan, katanya harus mengalir jalan gitu, jangan ngendet gitu ya, jangan kayak jalan di tempat, terus melambung. Nah seperti itu sering disalahkan seperti itu ya. Nggak pernah 100% benar kayaknya. Oke, yang keempat, Cimahi Padalarang. Kenapa lahir di sini, gede di sini? Kan dulu waktu di SMA 1 Cimahi rumah di Padalarang. Iya, saya sekolah di SMA 1 Cimahi, rumah tetap di sini gitu. Pulang pergi ke sana. Padalarang ya udah jadi bukan tempat kelahiran sih. Saya lahirnya bukan di sini, di Bandung gitu. Iya. Ya jadi udah tempat tinggal aja gitu. Banyak kenangannya lah di sini. Oke, pertanyaan terakhir di 5 Banjar adalah semua impian tercapai tapi melepas RBM. Oke. Selamanya di RBM atau ada beberapa impian yang nggak tercapai? Ya. Ini setiap narasumber pasti bingung di pertanyaan terakhir. Tinggal coba aja sih sebenarnya. Kayaknya untuk hal ini mah saya harus egois itu. Iya. Saya milih keinginan saya tercapai aja untuk meninggalkan RBM. Gitu. Tapi karena untuk kedepannya mungkin saya ketika keinginan saya tercapai, saya mendapatkan apapun yang saya mau gitu, yang saya punya untuk bisa membantu RBM juga iya. gitu. Nah itu jadi bukan berarti nggak sayang. Iya ya? pasti. Karena kalau Kang Ugi kemarin bilang dia nggak ada kata pensiun. Oh gitu. Ya karena ketika kita berhenti melatih misalnya, kita bisa jadi orang tua murid, kita bisa jadi guru, atau kita bisa jadi pembina atau bisa jadi donatur. Jadi dunia baris itu nggak bisa ditinggalin gitu aja. Iya kayaknya udah jadi momen kehidupan juga selamanya gitu. Iya. Karena baris itu candu juga. Wah, iya, bener ya. Kangen banget gitu ya. Oke, Kang Ria, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama Kang Rocky. Diterima dengan baik. Iya. Rumahnya keren banget, tapi nggak disuguhin apa karena bulan suci Ramadan. Terakhir nih Kang Rijal, harapan Kang Rijal, terus juga 2 ya, say hi untuk semua anak RBM. Itu yang pertama, yang keduanya untuk semua buffers, baris lover, harapannya terhadap dunia baris dan semangatin di masa pandemi ini. Oke. Halo semua anggota dan alumni RBM ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja di rumah. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Rocky Dania ini ya, Rocky Dania ini. Dan dengerin cerita-cerita dari Kang Akang tentang sejarahnya kepelatihan saya, RBM dan sebagainya gitu ya. Semoga kalian di rumah sehat-sehat aja. Amin.
Ya, untuk para buffers, baris lovers, kalian sabar dulu aja ya semuanya. Kita tahan diri dulu, memutihkan dulu kulit. Memutihkan dulu kulit. Karena saya tadi malam baru dikirimkan beberapa video latihan anak-anak. Oh, daring juga ya? Iya, daring. Ternyata anak-anak udah pada putih. Saya gemes banget gitu pengen. Udah nggak lagi gitu ya. Gemes banget pengen cepat-cepat menghitamkan lagi mereka. Jadi tahan diri ya, tahan diri dulu, jangan dulu kemana-mana. Tetap di rumah aja. Semoga kita semua sehat dan tidak ada yang kena pandemi corona ini gitu. Dan kita biar cepat supaya cepat selesai juga ya, kan? Supaya selesai. kita bisa lomba lagi, nggak ada lagi lomba yang dibatalin dan bisa menjajan lagi sosis, kebab dan tahu. Nah, itu makanan teh poci ya. Milo. Iya, Milo. Makanan wajib para pembaris ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Kang Rijal sudah diterima dengan baik. Untuk para buffers semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share di Rocky Dania Channel. Rocky abis ini bakalan keliling-keliling lagi untuk wawancara. Abis episode ini ada yang bakal spesial banget yang bakal Rocky wawancara. Siapa dia? Tunggu aja episodenya di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Rocky Dania pamit dan juga Kang Rijal pamit dari penglihatan kamu semua. Jangan kemana-mana. So, Rocky Dania pamit. Dadah.